Aku hari ini nggak radio. Kalian inget setup ini nggak? Ada lampu, aku pakai ginian. Kan inget gak sih? Aku ingin mengulang yang aku bilang aku kangen itu loh. Ya karena kira live kamar gelap dengan lampu tidur. Kangen nggak? Aku kangen banget. Kangen banget. Kangen banget. Kangen banget sumpah live jam segini. Ini kurang malam sih. Biasanya aku live jam 10 guys. Ini lumayan pagi menurut aku. Iya, poster kan udah ganti sekarang. Ya udahlah ya. Ini tahun berapa? 1997. Kepagian ya kan? Biasa aku tuh nggak sepagi ini. Hah, kita nggak apa-apa. It's okay guys, it's okay. Aku juga kangen. I'm lagi. Oh no. Tadi lagi. Enggak, ini bukan tikus guys. Ini adalah beruang. Ini adalah sebenarnya tikus sih. Karena dia tangannya kayak gini. Kalian tahu ini tangannya siapa? Ini tangannya siapa coba? Tahu nggak? Di konser, see you. Tidak sabar. Yes, tangannya Mickey Mouse. Wow. Maaf ya, tadi soalnya kabelnya digigitin tikus, jadi nge-lag. Mana tikusnya? Halo. Mau cerita apa? Cerita apa guys? Gimana kalau kita mengarang? Gimana kalau kalian kasih aku tema? Satu tema terus kita mengarang guys. Kita mengarang indah. Let's go mengarang indah. Cerita horor gak mau ah? Terus cerita horor. Dongeng ya, let's go. Aku bukan bilang cerita horor, bukan. Temanya apa? Temanya bulan. Oke, temanya tentang bulan. Terus apa nih? Temanya bulan, guys. Kalau bulan apa? Maksudnya genrenya apa? Kita mau genrenya apa? Tokohnya 4. Oke, temanya bulan, tokohnya 4. Kalian mau latar tempatnya di mana? Latar tempat. Latar tempatnya di pantai. Di pantai. Tema tentang bulan, latar tempatnya di pantai, terus ada 4 orang, terus maunya fantasi ya. Tunggu. Apalagi yang aku butuhkan ya. Kalau ending mah aku aja yang bikin, mau endingnya sad ending, mau happy ending ya terserah aku ya. Udah sih kayak itu aja. Oke, tunggu.
Ngapain juga set? Enggak dong, aku kan bukan tim set ending. Apa ya? Jadi kita pakai helm. Oke. Jadi pada suatu malam, kasihan dong dia selalu nangis. Alurnya alur. Aku maunya alur maju jadi biar nggak terlalu ribet, biar nggak pusing. Oke, jadi pada suatu malam ada 4. Terima kasih Kak lampu diskonya. Ada 4 orang anak yang sedang berlari di atas pasir. Kaki mereka terasa seperti sedang digelitiki oleh benda-benda kecil yang buat mereka tertawa. Tapi bukan itu yang menjadi alasan mereka tertawa, bukan karena gelinya, tetapi karena perasaan bahagia mereka bisa bebas berlarian di atas pasir tersebut. Namun setelah mereka melewati banyaknya pasir itu, mereka bertemu dengan satu tempat. Ternyata tempat itu ada di dekat lautnya. Di dekat lautnya dalam artian mereka harus melangkahkan kakinya untuk sampai ke tempat itu, seperti gubuk tua tetapi ada di atas air, di atas perairan. Memang bangunannya berdiri di atas pasir, tapi dasar dari lantainya sudah terkena dengan air laut. Mereka harus berenang ke sana. Mereka cukup tinggi tentunya untuk melewati genangan air tersebut, tapi bukankah lebih cepat jika mereka berenang? Kemudian 4 orang anak itu akhirnya berenang, dan sampailah mereka kepada gubuk tua itu. Saat mereka sampai, ternyata tempatnya gelap sekali, tidak ada cahaya yang menerangi kecuali sang rembulan. Sang bulan menyinari tempat tersebut karena diketahui bahwa tidak ada atap di atasnya. Tetapi tempat itu kosong, tidak ada apa-apa. Karena tidak apa-apa, salah 2 dari keempat anak itu memutuskan untuk turun, dan mereka akhirnya kembali ke permukaan. Tetapi tersisa 2 anak lainnya yang mereka masih penasaran dengan gubuk tua itu. Meskipun lebarnya tidak seberapa, tetapi ada beberapa hal yang bisa mereka perhatikan, seperti dasar dari lantai gubuk itu, dindingnya yang sudah mulai memiliki tanda hijau-hijau atau lumut. Akhirnya mereka melihat dengan seksama dan mereka bertemu dengan sesuatu. Apa ya kira-kira? Mereka bertemu dengan sebuah cangkang. Cangkang apa ya? Saat mereka lihat ternyata kosong. Kemudian salah satu dari kedua anak itu melemparkan cangkangnya ke dasar laut sambil berbisik kepada hatinya sendiri. Aku harap saat aku bangun, aku bisa menemukan sesuatu yang lebih membahagiakan dari malam ini. Karena nyatanya 4 anak ini tidak biasanya bisa pergi sebebas ini. Mereka hanya anak-anak kecil yang biasa dikurung oleh orang tuanya. Tapi pada malam ini mereka diberikan kebebasan. Lebih tepatnya mereka yang membuat kebebasannya sendiri karena mereka kabur dari rumahnya. Kemudian mereka berdua akhirnya kembali menyusul dengan kedua temannya yang sudah ada di permukaan. Kemudian mereka tidur karena sudah mengantuk dari banyaknya lari yang mereka lakukan untuk kabur dari rumahnya. Akhirnya mereka tidur. Kemudian saat masih tengah malam, sepertinya karena masih belum ada tanda-tanda cahaya selain cahaya dari bulan. Kemudian salah satu dari mereka bangun. Dia melihat sekitarnya. Ternyata teman-temannya masih tertidur. Tetapi dia merasa sangat bosan. Akhirnya dia memutuskan untuk berjalan lagi di atas permukaan yang menggelitikan kakinya. Dia bergumam sendiri kepada dirinya. Tadi cangkang yang aku lemparkan, apakah itu akan berhasil? Pikiran seorang anak kecil pastinya sangat imajinatif, bukan? Tetapi dia berpikir bahwa realitanya sesuatu yang diharapkan hanya bermodalkan melemparkan cangkang ke laut belum tentu
akan mendapatkan sesuatu, bukan? Sesuatu yang ingin ia dapatkan harus diusahakan dengan kerja keras. Akhirnya dia memikirkan cara apa ya yang bisa dilakukan agar mereka berempat bisa menikmati harinya di esok pagi. Sambil berpikir, akhirnya dia duduk. Kemudian membiarkan kakinya terkena sapuan ombak. Sambil dia melihat dan menatap kepada sang bulan, ia sadar akan sesuatu. Apa ya kira-kira? Ternyata ia sadar bahwa bulan sebenarnya sedang menatap kepadanya. Karena tempat yang terang hanya ada pada lingkaran di mana ia duduk. Tempat lainnya terasa gelap. Apakah itu merupakan sesuatu yang harus ia takutkan? Tidak sepertinya, karena ia tidak sadar akan hal itu. Tidak lama dari itu, ombak mulai terasa sangat berisik di pendengarannya. Karena berisik, ia mulai sadar bahwa di sekelilingnya ternyata sangat gelap. Kemudian ia berdiri. Ia berniat untuk kembali. Tapi tiba-tiba semuanya kosong. Hanya ada dia dan sang bulan. Kira-kira apa yang harus ia lakukan? Ia hanya berputar di tempatnya, melihat kepada sekitar. Kenapa kosong? Kemudian ia berjalan ke tengah laut, di mana air sudah menyentuh kepada pinggangnya. Wah, apa yang harus aku lakukan? Akhirnya ia memutuskan untuk berenang lebih jauh lagi. Saat ia berenang, ia berhenti di titik di mana sang bulan hanya menyinari tempat itu. Wow, terang. Akhirnya ia melihat sesuatu yang terang. Kira-kira apa yang harus ia lakukan ya? Entahlah. Ternyata ada arus ombak yang membawanya ke suatu tempat yang ia tidak ketahui. Tempatnya lebih terang dari sebelumnya. Semuanya berwarna biru. Kira-kira di mana ya? Kalau dipikirkan lagi, tempat yang berwarna biru ada di lautan. Dan ternyata ia sadar bahwa ia berada di tengah laut, dan lebih tepatnya ada di dasar laut. Enggak, bukan kamu. Bentar guys. Iya bentar. Nala ngechat aku guys, sebentar guys. Iya, sebentar guys. Kayak iya, aku tahu Nala ngechat aku, sebentar ya. Bagaimana caranya collab dengan Nala? Iya. Sebentar guys. Aku nggak nge-like. Aku lagi ngechat Nala biar bisa collab. Emang kalau misal satu orang yang end live bisa guys. Kalau satu orang udah end live. Kalau udah salah satu yang end gimana guys? Kita apakan? Iya, tadi aku lagi chat sama Nala. Tapi sampai sekarang aku belum dapet jawabannya gimana caranya. Jadi kalian tahu gak guys? Kita sudah Nala sudah mencoba untuk chat Kalanat.
stretch, maybe sketch, take a climb, so dress. I'm sure there's room somewhere. Emang Nala udah baca podium belum, guys? Oh, Nala udah baca podium. Oke, aku baca ya. Dari nomor 13 ada Kak Raffi Yan, terima kasih banyak Kak. Nomor 12 ada Kak Bintang BWW, terima kasih banyak Kak. Nomor 11 ada Kak Rizky Dwi 99, terima kasih Kak. Nomor 10 ada Kak Trashback, terima kasih banyak Kak. Nomor 9 ada Kak LG Sandia Kala, terima kasih banyak Kak. Nomor 8 ada Kak Ikono Hayat, terima kasih banyak Kak. Nomor 7 ada Kak Firdaus, terima kasih banyak Kak. Nomor 6 ada Kak Nabil Pratama, terima kasih banyak Kak. Nomor 5 ada Kak Ahmad _90, terima kasih banyak Kak. Nomor 4 ada Kak Delpia, terima kasih banyak Kak. Nomor 3 ada Kak Happy, terima kasih banyak Kak. Nomor 2 ada Kak Kevin Yarali, terima kasih banyak Kak. Dan nomor 1 ada Kak Alfris Dino, terima kasih banyak Kak. Oke, bye guys, aku udah dulu, ntar aku balik lagi pas aku udah collab sama Nala. Oke, bye bye.